Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ali Ramadan dengan NIM 0447363999. Pada kesempatan hari ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan daripada langkah-langkah proses pengerjaan pada sesi tugas praktik 3, di mana tugas praktik 3 ini adalah tugas sesi terakhir pada semester ini. Nah, dalam proses pengerjaannya kita dibantu dalam bentuk file panduan praktikum keamanan jaringan yang sudah tertera pada e-learning ya, di halaman e-learning, di mana tema yang diangkat pada tugas sesi 3 ini adalah Snort IDS ya. Snort IDS. Dan dalam pengerjaannya kita memerlukan beberapa alat pendukung ya, bisa dikatakan alat pendukung seperti virtual mesin ya, atau virtual box di sini untuk menjalankan software atau operasi ya, operasi di dalam virtual box. Nah, di sini tertera bahwasanya kita dapat mengerjakan tugas 3 ini dengan mengacu pada langkah-langkah yang tertera pada panduan tugas 3 ini ya, seperti itu. Oke ya, di sini tahap pelaksanaan dan semacamnya. Di sini ya, kita langsung presentasikan saja. Nah, untuk tahap awal ya, kita perlu menyiapkan virtual box, di mana di sini saya sudah menggunakan Oracle Virtual Box Manager ya. Di sini saya juga menambahkan Windows 10. Sebenarnya terdapat beberapa pilihan, yaitu bisa dengan Windows 7, 10 atau dan lainnya, tapi yang kalau kita pakai Windows 7 itu hal yang kita tidak inginkan itu adalah sebuah ada faktor-faktor yang belum mendukung untuk start kita seperti itu. Untuk menambahkannya kita perlu mendownload dulu ya mesin operasinya, yaitu Windows 10 ke komputer asli. Kita sebut saja untuk Windows 10 ini adalah komputer kedua di dalam komputer asli. Yaitu di komputer asli saya sudah menggunakan Windows 11, tapi untuk komputer di dalam komputer atau komputer 2 ini saya menggunakan Windows 10 seperti itu. Dan di dalam Oracle ini kita hanya perlu menambahkan ya, ini kita klik di sini tambah dan kita menambahkan file yang berbentuk ISO ya ke dalam Oracle ini. Nah, dan nantinya kita akan mulai ya, di sini. Nanti akan muncul jendela seperti ini. Nah, ini kira-kira jendela awal dari Windows 10 ya, tapi di dalam virtual box seperti itu. Nah, apabila proses penginstalan sudah berhasil dari virtual box sama Windows 10 yang diisikan kepada virtual box ya, langkah pertama adalah kita perlu penyesuaian di area network settingnya, dimana di sini kita harus penyesuaian dengan internal network, karena praktik yang kita lakukan ini tidak jauh atau mungkin bisa disebut dalam bentuk praktik internal network seperti itu. Nah, langkah yang kedua adalah penyesuaian IP ya, yang sudah ditentukan pada panduan tugas 3, yaitu kita langsung ke properties dari Ethernet ini,
setelahnya kita ke ini. Yang ini penambahan IP ya secara manual. Yang sebelumnya secara bawaan atau default itu akan tercentang di bagian obtain and IP address otomatis ya, secara otomatis nanti secara otomatis bawaan dari Windows 10. Jadi kita untuk bagaimana bisa mengerjakan tugas praktik 3 ini kita memerlukan inputan IP secara manual, di mana saya memasukkan IP dengan angka 192.168.1.10 dan ini secara otomatis ya Mas ini ketika kita sudah mengisinya di bagian IP address kita terus di bawahnya kita cukup klik sekali saja, nanti akan secara otomatis terisi 255.255.0 seperti itu. Nah, jika penyesuaian pada arus internet di dalam Windows 10 sudah terselesaikan, yang kedua adalah untuk mendownload pendukung-pendukung atau aplikasi pendukung untuk kita dapat menyelesaikan tugas 3 ini, dimana kita disuruh untuk mendukung untuk mendownload satu itu Notepad ya, Notepad dan yang kedua dan yang paling terpenting ada Snort ya. Di sini saya mendownloadnya dalam versi installer x64 dengan file berformat exe ya, dan setelahnya adalah dengan mendownload NiCap ya. Nah, tentunya dalam proses pengerjaan ini terdapat hambatan-hambatan seperti error atau mungkin kesalahan dalam mendownload file yang sebelumnya mungkin salah dalam bentuk format atau salah dalam bentuk aplikasi atau apa seperti itu. Jadi dari pengalaman saya sendiri itu saya mengalami beberapa error ya, dikarenakan memang file dalam bentuk filenya itu yang saya download itu salah seperti itu. Nah, jika semua file pendukung atau aplikasi sudah berhasil untuk di download ya, langkah selanjutnya adalah untuk kita mengecek di CMD ya, CMD. Nah, di sini kita perlu mengetikkan sebuah perintah di mana kita sebelumnya sudah mendownload aplikasi yang bernama Snort, yaitu tema utama untuk kita mengerjakan tugas 3 ini ya, dimana untuk pengecekannya perlu diketikkan yang pertama itu C ya, garis miring Snort garis miring B, yaitu ini untuk perintah untuk mengarahkan filenya itu berada di mana seperti itu. Nah, jika dari CMD ini sudah membaca file terletaknya di mana, kita memerlukan perintah yaitu snort min-p ya, itu melihat dari apakah snort itu berhasil untuk kita install dan kita itu pakai snort itu versi berapa. Akan muncul keterangan seperti ini kurang lebihnya, dimana versi yang saya gunakan itu adalah 2.9.20. Ini adalah Snort yang saya pakai untuk pengerjaan tugas 3. Setelahnya perintah yang perlu kita inputkan untuk melanjutkan tugas kita adalah sort minus W, dimana W harus huruf kapital ya, karena dalam penulisan perintah di CMD ini cukup krusial. Jadi untuk kesalahan huruf besar atau huruf kecil itu sangat penting untuk diperhatikan ya, karena jika terdapat kesalahan input nanti dari CMD ini juga enggak menghasilkan output yang kita inginkan atau bahkan menyebabkan error seperti itu. Nah, dari perintah sort min W yang berhasil saya inputkan itu memberi keterangan bahwanya IP yang sudah saya inputkan secara manual ya, tadi yang sebelumnya sudah saya perlihatkan, IP yaitu yang saya tambahkan itu berada di baris nomor 4. Nah, ini juga tidak kalah penting untuk diperhatikan, nanti berguna saat kita memanipulasi di bagian file
kita ya, Notepad. Di sini berada di barisan keempat dengan IP yang sudah sebelumnya saya inputkan, yaitu 192.168.1.10. Ini adalah bisa dikatakan faktor utama untuk kita memanipulasi perintah yang ada di Notepad nanti. Kurang lebih Notepad-nya sudah di dalam folder snort, nanti masuk ke etc, nanti masuk ke folder snort dan config seperti itu. Di sini ya, bukan yang salah ya, di sini. Di sini ada file snort etc. Nah di sini ya, filenya yang perlu kita manipulasi yang bernama snort.conf seperti itu. Di dalam ini kita memang langkah manipulasi di dalam file ini memang menurut saya agak rumit ya untuk kita yang sebelumnya memang terlalu awam dalam atau belum pernah mengenal istilah ini ya. Memang cukup rumit menurut saya, dimana kita harus menonaktifkan beberapa perintah-perintah atau garis yang dirasa itu berkemungkinan menyebabkan error ya, menyebabkan error di hasil akhir nanti. Seperti itu, dimana terdapat perubahan-perubahan yaitu dari garis miring maju atau mundur, karena basic dari file ini adalah Linux ya, kalau nggak salah basic dari file ini adalah Linux. Nah, berhubung kita memakai Windows, kita harus melakukan penyesuaian, yaitu penyesuaiannya itu dalam bentuk merubah garis miring yang sebelumnya miring ke kiri kita ganti miring ke kanan seperti itu, dalam bentuk seperti itu. Kita harus merubahnya agar penyesuaian dari file ini tidak crash ya, karena kalau tidak dilakukan manipulasi atau penyesuaian terhadap perintah-perintah atau keterangan yang terdapat pada file snort config yang kita edit dengan Notepad ini akan menyebabkan crash, dimana crash itu akan merupakan indikasi awal bahwasanya perintah yang kita inputkan akhir nanti itu error seperti itu. Nah, jadi seperti banyak sekali yang harus dirubah, yaitu ini adalah satu perintah ini adalah dalam satu bentuk. Jadi saya mengalami error ya, dimana pada file bawaan yang belum dimanipulasi secara bawaan itu snort yang saya miliki atau yang saya download itu enggak memiliki pendukung ya, file log, namanya itu file log ya, dimana saya harus menginputkan dengan menambah folder baru di dalam file snort itu yang bernama log. Nah, setelah saya tambahkan folder baru bernama log itu, terdapat error lagi, yaitu dari sistem tidak dapat membaca folder yang baru saja saya tambahkan. Nah, dari error tersebut saya perlu menambahkan ini ya, perintah yang bertulisan config logdir dari file ya, dalam tempat file yang saya tambahkan, yaitu di folder C di file snort dan di dalam file snort dengan nama logs seperti itu. Dan setelahnya saya menonaktifkan beberapa perintah yang dirasa menyebabkan crash ya, dimana saya juga merubah, di samping merubah garis miring, saya juga menambahkan beberapa perintah yang memang dirasa untuk agar mengantisipasi error yang terjadi seperti itu. Seperti dynamic processor directory ini juga tidak kalah penting untuk kita perhatikan, karena detail-detail kecil seperti ini akan menyebabkan error ya,
walaupun itu sekecil dalam satu kalimat atau satu perintah ya, atau satu baris kita katakan, itu bisa menjadi faktor utama terjadinya error seperti itu. Nah, di sini saya juga menonaktifkan ya, menonaktifkan dengan cara menonaktifkan perintah yang berada pada notepad, atau bukan perintah, namanya script ya. Menonaktifkan script itu kita dengan menambahkan pagar di awal script seperti ini yang sudah saya lakukan, yaitu dengan menambahkan pagar-pagar pada bagian prosesor normalis ID ya, karena di beberapa perintah prosesor ini memungkinkan bahwasanya nanti pada hasil akhirnya itu menyebabkan error ya. Karena pada untuk praktik jaringan seperti ini saya mengalami sendiri bahwasanya kita sangat sering menjumpai error ya, karena ya ini mungkin karena memang proses belajar dan bagaimana kita tahu dan bagaimana kita mencari problem solving yang baik ya, karena itu sangat, menurut saya memang sangat baik ya, karena dengan beberapa error ini kita dapat atau saya dapat belajar ya, belajar bagaimana kok ini bisa mendapatkan error, oh ini membutuhkan ini agar program bisa berjalan dengan baik seperti itu. Jadi memang error ini tidak sepenuhnya dapat kita salahkan atau bisa kita anggap sebagai hambatan yang sangat serius, tapi bisa jadi error ini adalah alasan untuk kita bagaimana kita berkembang dalam memahami jaringan atau sebuah kode atau dan lain-lainnya ya, agar kita paham betul apa konsep dan apa poin-poin yang harus kita pahami untuk proses pengerjaan tugas praktik baik 1, 2, atau 3 yang kita kerjakan saat ini ya, seperti itu. Dan juga tadi ada banyak sekali yang saya nonaktifkan di sini ya. Di sini saya nonaktifkan pada saat terjadi bolak-balik error ya, ketika saya mencoba untuk menginputkan perintah terakhir, yaitu sort min I 4 min C dan file ya, dari tempat file itu beberapa kali error ya. Di sini tertera bahwasanya fatal error ya, quitting ya. Di sini menandakan bahwasanya terdapat kesalahan, di mana kesalahan tersebut yang memang tidak jauh dari penulisan script, dan di luar itu juga bisa jadi dari folder yang belum ada ya, seperti itu. Yang pertama kan, tapi ini bisa kita amati dari proses out ya, jadi proses keluaran dari error tersebut. Nah, jadi kita mengetahui errornya itu disebabkan karena apa, disebabkan karena kurangnya apa, atau disebabkan putusnya hubungan itu karena apa, seperti itu ya. Lebih errornya sudah banyak sekali ya, untuk saya alami sebelumnya. Nah, itu dinamik tadi ya yang sudah saya nonaktifkan. Nah ya, error sekali ya. Nah, faktor utama error yang saya temui tadi yaitu pada saat tidak adanya folder. Yang pertama itu log, folder log. Yang kedua adalah folder ini, yaitu local.rows ya, dimana tadi yang pertama itu penyebab error itu tidak adanya folder ini, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah error disebabkan karena sistem tidak dapat membaca folder yang sudah saya tambahkan, karena ternyata folder yang sebelumnya saya inputkan itu adalah folder dengan format txt. Karena kalau kita menambahkan folder secara langsung ya, dengan klik kanan ya, itu akan secara otomatis sistem membuat dengan folder format txt, karena kita membuatnya dengan via dokumen ya. Jadi diperlukan kita untuk menuju view dan
menyelidiki dan agar kita bisa dapat melihat, karena seringkali folder txt ini disembunyikan oleh sistem. Jadi sebelumnya juga local.rules ini sebelumnya saya tahu itu namanya juga seperti ini, tapi setelah saya lihat menggunakan view itu ternyata memang .txt-nya itu tersembunyi, jadi saya perlu menghapusnya lagi. Jadi memang setelahnya benar-benar file berbentuk rules file. Nah, setelah penyesuaian yang panjang, akhirnya perintah yang saya inputkan itu berhasil. Sehingga di sini terdapat keterangan yaitu commencing packet processing, dimana ini menunjukkan bahwasanya tugas Node IDS ini berhasil untuk memantau dari jalur yang ada seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini ya, sama persis seperti apa yang tertera pada file panduan pengerjaan seperti ini. Ya, di sini juga sama, keterangannya juga commencing packet processing ya. Ya, sini lalu di sini mengatakan kurang lebih seperti itu proses pengerjaannya. Oke, jadi dengan keberhasilan dari beberapa yang sebelumnya error dan menuju perintah yang berhasil untuk diinputkan, dapat disimpulkan bahwasanya praktik 3 ini sudah selesai ya untuk dikerjakan, dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau mungkin kesalahan dalam proses pengerjaan 3 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.